Saham CIVN laba bersihnya tumbuh hingga 6.000% per akhir kuartal 2 2023 secara year on year. Saham ini juga dimiliki oleh salah satu investor terkenal di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong, dan sudah tumbuh harga sahamnya sepanjang 2023 sebesar 100% lebih, 130%. Kira-kira bagaimana prospek ke depannya dan apakah saham ini masih layak untuk dibeli, harganya masih murah, atau sebenarnya harga saat ini sudah mahal? Jadi jangan lupa selama 10 menit ke depan saya bakal bahas saham CFIN dan secara fundamentalnya. Hai, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pinar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Langsung aja, kali ini kita bakal bahas saham CFIN atau Kripan Finance yang merupakan uh, perusahaan yang bergerak di sektor multi finance. Jadi kalau kamu punya kendaraan dan kamu ingin mengkredit dalam pembeliannya, maka kamu bisa kredit di Kripan Finance Indonesia Tbk. Di harga sahamnya kamu bisa lihat di sini dia udah tumbuh. Kalau dari awal di IPO di tahun 2005 itu udah tumbuh 207%. Nah, saya coba akses websitenya di Klipan Finance, klipan.co.id, cuman pada saat pembuatan video ini websitenya tidak bisa diakses. Dan kita juga langsung aja ya, kita ingin lihat seperti apa kinerja keuangannya dulu, kinerja keuangan dari Klipan Finance. Jadi langsung di laporan laba rugi per Juni 2023 itu terlihat, kamu bisa lihat di sini jumlah pendapatannya meningkat drastis lumayan, cuman bukan murni dari usaha operasionalnya dia atau dari pembiayaan konsumennya, tapi lebih ke dari sini ya, justru dari pendapatan lainnya. Nah, kalau ingin tahu cara mencari pendapatan lainnya ini sebenarnya sumbernya dari mana, kita tinggal ketik aja Ctrl F pendapatan lainnya. Nah, nggak ketemu ya. Nah, ini ya pendapatan lainnya. Sorry, saya salah ketik ternyata. Pendapatan lainnya seperti ini. Nah, maka muncul yang besar. Nah, detailnya ya. Jadi kelihatan ini luar biasa kan pertumbuhannya. Kamu bisa lihat yang besar di sini adalah penerimaan kembali piutang yang dihapus buku. Nah, maksudnya penerimaan kembali piutang yang dihapus buku itu seperti apa? Saya coba cari beritanya. Ternyata yang signifikan adalah perjanjian fasilitas pembiayaan anak piutang dan PT Indoland Bali Propertindo pada 2011. Ya, jadi ada kesepakatan permohonan restrukturisasi sehingga akhirnya Indoland telah melunasi utang pokok bunga sebesar sekian. Nah, ini dicatat sebagai pendapatan dari recovery kontrak write-off. Jadi dari situ munculnya. Nah, tapi karena adanya yang signifikan ini, mereka sendiri, Klipan Finance sendiri akhirnya mengubah target laba bersihnya yang awalnya sebesar 339 miliar di akhir tahun 2023 menjadi prediksi profitnya di 790 miliar. Ya, ini langsung dari Direktur Utama PT Klipan Finance Indonesia. Nah, sekarang kita lihat dulu nih valuasinya. Kalau based on target 790 miliar, nah, ini existing dulu ya. Jadi sebenarnya laba bersihnya emang luar biasa naiknya karena adanya write off yang tadi, sehingga dari sisi proyeksi seperti ini saya coba hitung-hitung ya. Saya mencoba melihat valuation based on price earning ratio-nya, cuman karena Klipan Finance ini sempat yang namanya minus atau rugi. Nah, ini ya, sempat bukan rugi sih ya. Nah, ini dia sempat minus di Q4 Q3 2021 sehingga standar deviasi Klipan Finance-nya ini tidak, nah ini ya seperti ini ya, jadi dia jomplang seperti ini jadinya, sehingga kurang oke kalau kita pakai standar rata-ratanya. Sehingga saya coba compare dengan perusahaan yang sejenis. Jadi based on price earning perusahaan yang sejenis, Klipan Finance ini so far paling murah dari sisi price earningnya saat ini di angka 6,7 based on data dari Simply Wall Street. Dan kalau kita coba cek lagi industri average dan sebagainya juga lebih rendah ya, bahkan lebih rendah dibanding Adira Dinamika Multi Finance yang menurut saya lebih lebih ini ya, lebih terkenal lah ya gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi ke sini. Nah, dari sini saya coba proyeksi, ternyata dengan hanya tumbuh 15%, maka EPS menjadi 89,8,
harga wajar dengan price earning di angka 7 saja itu di 628, price earning di angka 8 di 7, sekian, 717. Sehingga masih ada margin of safety-nya di harga saat ini kan gitu ya. Tapi karena targetnya tadi bilang 790 miliar, maka saya coba hitung. Oke, berarti dan kalau 790 miliar laba 23, maka dengan jumlah saham yang diterbitkan oleh si CFIN di angka segini, maka EPS bisa di angka 198. Kalau EPS-nya di angka 198, misalnya kita langsung coba hajar di sini, maka price earning di angka 7 itu di 1.300. Cuman ingat ya, karena dia mendapatkan pendapatan yang di luar operasional, artinya ini tidak akan recurring atau tidak akan berulang di kuartal berikutnya maupun di tahun berikutnya. Sehingga concernnya di situ sih ya. Jadi jangan terlalu ngelihat, oh ini ada Pak Keng Hong di sini. Karena kalau kita cek memang ada Pak Keng Hong. Kan saya juga pernah buat videonya 6 saham yang dipegang Pak Keng Hong based on kepemilikannya beliau di atas 5%. Di sini terlihat Pak Keng Hong sudah jual di tanggal 19 Juni, 16 Juni. Tapi masih punya kepemilikan hingga ini 199 juta lembar saham. Oke, itu dari price earning-nya. Sedangkan dari price book value-nya sendiri memang sudah kemahalan jawabannya karena standar deviasinya emang di angka di bawah 1 selalu. Price book value-nya si CFIN ini. Dengan average growth-nya tumbuh 5%, maka di angka 337. Cuman kalau kita cek lagi, ya misalnya di sini, price book value-nya, nah ini ya, masih di bawah 1 sebenarnya price book value-nya si CFIN ini. Dan nah kelihatan ya tidak, ya emang segini mentoknya ini udah all time high banget untuk price book value-nya gitu ya. Oke, terus kita lihat harga sahamnya juga karena kan harga sahamnya menarik ya, justru di 2010 dan 2011 dia all time high-nya dia. Kalau saya lihat kinerjanya si CFWN 2010-2011 ternyata ya biasa aja, maksudnya ya nggak gitu-gitu juga gitu, maksudnya nggak terlalu over banget. Sehingga saya ngerasa bahwa kinerja fundamentalnya dia tidak relate dengan harga sahamnya dia gitu kan ya. Lebih banyak news dan sebagainya, tapi memang kalau kita ngelihat book value ya masih murah. Ada unsur nama Palo Keng Hongnya juga sebagai pemiliknya, sehingga orang-orang ya pasti FOMO. Karena kalau kita lihat lagi secara teknikal, nih ya pada saat video ini dibuat harga sahamnya udah turun ya. Coba kita lihat di sini. Oke, udah turun ke 685. Kalau kamu perhatiin, ini volumenya hebohnya di Juni ya, Juni 2023. Nah, kalau di sini seperti tidak ada kehidupan, tidak ada jarang banget ada transaksinya, tapi kalau saya coba jangka panjang time frame-nya saya coba ke belakang lagi, ternyata di sini di 2010-2011, Mei, setelah itu tidak ada kehidupan, ya itu rame lagi di sini. Kira-kira bagaimana kalau menyikapi harga saham seperti ini? Oke, nah, sudah ini. Seperti itu ya maksud saya. Jadi kalau based on time frame-nya sekarang kita coba cek daily. Kita coba lihat secara daily, maka sebaiknya menunggu ya sih. Menurut saya lebih baik menunggu ya. Jangan coba ini kecuali kamu tipikal yang jangka panjang ya, maka bisa melihat price earning-nya. Kalau balik lagi ke sini, ya dengan target mereka yang bisa nyentuh 790 miliar ya luar biasa sih jawabannya. Karena EPS-nya bakal nyentuh 198 tadi. Oke, sebenarnya CFIN ini kalau kita ngelihat bisnisnya, nah ini ya saya dapat data dari statistik Lembaga Pembiayaan Mei 2023 dari data dari website OJK. Di sini terlihat ada 13 perusahaan yang go public kalau kita ngomongin multi finance. Dan memang uh, salah satu yang populer kalau untuk ditradingkan itu biasanya kan BFIN. Kalau kamu lihat di volume ya, volume ini maksudnya volume transaksi. Ini per Mei sih ya dapatnya. Jadi ada 13. Nah, kira-kira memang dan Clip Finance ini salah satu yang populer juga untuk kategori multi finance yang untuk ditradingkan. Oke, itu aja dari saya. Thank you udah like dan subscribe dan jangan lupa komen untuk saham-saham yang menurut kamu layak nih untuk saya analisa. Itu aja dari saya. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.